Cerita Imam Nawawi ini bukan cerita Imam Nawawi Al-Jawi ya, tapi Imam Nawawi yang punya kitab Riyadhus Shalihin, yang mempunyai kitab Arba'in Nawawiyah, yang mempunyai kitab Minhajut Talibin, yang mempunyai kitab Riyadhus Shalihin, yang mempunyai kitab Syarhul Minhaj ya, yang Syarhul Muslim Syarhul Muslim itu yang dimaksud. Nah, Imam Nawawi ini karangannya berkah-berkah. Allahu Akbar. Anak TK pun membaca karangan Imam Nawawi. Nah, ketika pas kita di MI di Madrasah Ibtidaiyah itu, kita membaca dan menghafal kitab Arba'in Nawawiyah. Iya, yang di Damaskus. Ya kadang pagi, kadang sore gitu. Nggak nentu sih soalnya. Kadang waktu itu tidak konsisten saya. Al-Imam Nawawi, kita persiapkan jiwa raga kita untuk mendengarkan cerita dari salah satu sosok dari imam yang luar biasa. Beliau adalah Imam Nawawi rahimahullah wa ardhah. Al-Imam Nawawi lam yadha' jambahu 'alal ardi nahwa sanatain. Allahu akbar, Allahu akbar. Imam Nawawi ini pernah selama 2 tahun tidak tidur dalam keadaan terlentang. Allahu akbar. Pinggangnya pun tidak pernah dijatuhkan ke tanah. Wah, gimana tidurnya? Pernah ada satu riwayat tidurnya Imam Nawawi ini tidur sebentar-sebentar gitu, dalam keadaan beliau itu belajar. Jadi ketika beliau itu duduk belajar, beliau itu tertidur sebentar sejenak gitu, langsung bangun lagi. Allahu Akbar. Itu beliau lakukan selama 2 tahun. Mungkin dari sini saja kita sudah tidak bisa ya. Allahu Akbar. 1 minggu aja saya gak mampu nih. Tidak tidur terlentang, tidak tidur dengan semestinya gitu. Allahu Akbar. Wa qala al-Hafidz Az-Zahabi fi Tadhkiratil Huffaz, di mana dalam kitab Tadhkiratil Huffaz yang dikarang oleh Al-Hafidz Az-Zahabi, ketika beliau itu menulis riwayat hidup dari Imam Nawawi rahimahullah, fi tarjamatil Imam Nawawi, dalam menulis biografi atau riwayat hidup Imam Nawawi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, di mana nama beliau adalah Yahya ibn Sharaf ibn Muri al-Hawrani. Berarti dari Hauran ya. Hauran. Kalau Hauran sekarang mungkin masuk ke daerah Turki ya. Allahu Akbar. Huwal Imamul Hafidz Al-Awhad Al-Qudwa Syekhul Islam Alamul Auliya. Ini julukan beliau. Banyak. Ya, kalau sekarang kalau di zaman kita nih sekarang julukan gelar ya, gelar. Ya, jadi Syekhul Islam. Tapi kalau imam-imam terdahulu ketika mereka mendapatkan julukan, ya mereka bukan menulis disertasi, bukan menulis tesis, tapi memang dikenal dari keilmuannya ya. Keilmuan seseorang itu bisa dikenal dari ucapannya. Keilmuan seseorang itu bisa dikenal dari tulisannya. Begitu tulisannya luar biasa, berarti itu alim. Dan yang memberikan julukan ini bukan orang-orang biasa, para a'immah. Beliau itu dijuluki Syekhul Islam, Al-Imam ya, pemimpin, Al-Hafidz yang hafal banyak hadis, Al-Awhad yang tidak ada bandingnya, Al-Qudwa yang menjadi pemimpin dalam ilmu ya, Syekhul Islam, masa guru orang Islam, Alamul Auliya, bintang para wali ya Allah. Jadi beliau bukan hanya alim ya, tapi juga menjadi bintang para wali ya. Muhyiddin Abu Zakaria, nama beliau itu Muhyiddin, kunyah beliau Abu Zakaria. Biasanya orang Arab itu ketika ini Muhyiddin ini lakopnya ya, afwan, ini lakopnya, nama lakopnya. Abu Zakaria ini nama kunyahnya. Yahya ini namanya, nama aslinya. Ism Yahya, jadi nama aslinya itu Yahya. Nama lakopnya itu Muhyiddin, dijuluki Muhyiddin yang menghidupi ilmu agama. Abu Zakaria ini kunyahnya. Biasanya orang Arab ketika memanggil seorang itu biasanya menggunakan kunyah, Abu Zakaria gitu.
Ibn Syaraf, putra dari Syaraf Ibn Muri, ini kakeknya. Al-Hizami Al-Hawran, dari daerah Hawran. Hawran ini sekarang sepertinya sudah masuk di Turki. Asy-Syafi'i, mazhab beliau itu Syafi'i. Sahibut tasanif an-nafi'ah. Nah, beliau itu punya karangan yang luar biasa dan karangan-karangan beliau itu sangat bermanfaat. Wulida sanata 631. Beliau itu lahir pada tahun 631 Hijriah fi baldati Nawa, di satu desa namanya Nawa, min Hawran, di daerah Hawran. Wa qadima Dimashq sanata 649, dan beliau itu datang ke Damaskus pada tahun 649 Hijriah. Fasakana fil madrasatir rawahiyah, kemudian beliau itu tinggal, artinya mondok gitu. Kemudian beliau itu tinggal di madrasah ar-rawahiyah. Jadi madrasah itu dulu dijadikan tempat belajar, tempat untuk istirahat gitu. Allahu Akbar. Ya, kalau sekarang ini bisa diartikan pondok ya. Jadi beliau itu mondok di Damaskus pada tahun 649, tepatnya ada di madrasah ar-rawahiyah. Yatanawalul khubza al-madrasah. Yatanawalu khubza al-madrasah. Jadi untuk kehidupan beliau, kebutuhan beliau setiap harinya, beliau itu hanya bergantung dengan sekolahnya. Ya, mungkin dikasih beasiswa mungkin ya. Allahu Akbar. Jadi gratisan. Qal wa baqitu nahwu sanatain lam adha jambi ila al-ard. Allah. Beliau itu selama di madrasah ar-rawahiyah ini selama 2 tahun tidak merasakan tidur semestinya, itu nyaman ya, tidur telentang dan yang lainnya. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita contoh teman-teman. Jadi kita harus semangat dalam mencari ilmu seperti beliau. 2 tahun tidak pernah tidur nyaman. Jadi tidurnya hanya duduk gitu. Allah. Fahafidhat tanbih fi 4 ashhur. Lalu beliau itu hafal kitab tanbih dalam 4 bulan, 4 bulan setengah. Wa qara'a Rub' al-Muhadzab hifdhan fi baqi sana ala syaikhihi al-Kamal Ishaq ibn Ahmad. Dan beliau itu membaca 1/4, ya membaca 1/4 itu hifdhan, dihafal di akhir tahunnya ya. Nah, setelah beliau menghafal kitab tanbih. Allahu Akbar. 2 tahun tidak tidur terlentang. Nih, kegiatan setiap hari Imam Nawawi seperti apa sampai beliau itu ngorang kitab yang banyak, yang luar biasa. Karangannya itu manfaat dan karangan Imam Nawawi berkah. Ya, karangan Imam Nawawi itu selain itu banyak manfaat dan juga berkah. Berkah itu apa maksudnya? Satu karangan itu dikaji ribuan umat, jutaan umat, yang bahkan semua orang Islam kayaknya menghafal, ya, tahu sudah kitab Arba'in Nawawiyah. An-Nawawi yaqra'u kulla yawmin 12 darsan ma'ad-dhabti wat-ta'liq. Nah, Imam Nawawi setiap harinya itu belajar 12 darsan, 12 mata pelajaran. Allah, 12 mata pelajaran yang Imam Nawawi pelajari setiap harinya. Itu bukan hanya membaca teman-teman, itu bukan hanya sebatas mendengar. Seperti kita ini masuk sekolah ya duduk ya menjadi pendengar setia, keluar begitu saja. Tapi beliau setiap darsnya, setiap pelajaran yang beliau ikuti, itu beliau ikuti dengan dobet, dengan cermat, dengan teliti. Ta'liq, beliau itu tulis. Oh ini yang penting, ini yang penting, ini yang ini. Wah gitu. Syukran katsiran. Zakara tilmidhuhu Syekhuna Abu Hasan bin Attar. Kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama. Kitab membahas tentang kesemangatan para ulama dalam mencari ilmu, yaitu dimulai dari menjaga waktu. Imam Ibn An-Nawawi ini punya murid namanya Abul Hasan Al-Attar. Abul Hasan Al-Attar sendiri itu pernah menulis satu riwayat,
menulis riwayat hidup Imam Nawawi dan dijadikan satu kitab oleh Al-Imam Abul Hasan Ibn Al-Attar. Diriwayatkan bahwasanya anna Syekh Muhyiddin zakaralah. Diceritakan bahwasanya Muhyiddin ini, Imam Nawawi maksudnya, Muhyiddin ini kan nama Imam Nawawi. Muhyiddin ini pernah bercerita pada Abul Hasan Al-Attar. Ini kata Abul Hasan Al-Attar. Annahu kana yaqra'u kulla yawmin 12 darsan ala masyayikhihi. Bahwasanya setiap harinya, kata Abul Hasan Al-Attar, guru beliau yaitu Imam Nawawi itu setiap harinya membaca 12 mata pelajaran, atau beliau itu belajar 12 mata pelajaran ini pada guru-guru beliau. Allahu Akbar. Syarhan, syarah ya. Jadi setiap pelajaran itu dilakukan secara cermat dan teliti. Wa tashih, ditashih mana yang salah gitu. Untuk perinciannya seperti ini. Darsaini fil wasit. Dua pelajaran dalam kitab wasit. Ini dalam ilmu fikih ya, fi ilmu fiqh. Wa darsan fil muhadzab fil fikih aidan, dan satu pelajaran dalam kitab muhadzab. Wa darsan fil jam'i bainas sahihain, dan satu mata pelajaran dalam menggabungkan antara Sahih Bukhari dan Muslim, itu dalam ilmu hadis. Wa darsan fi Sahih Muslim, satu mata pelajaran dalam mempelajari Sahih Muslim. Wa darsan fil Luma' libni Ginni, ini dalam ilmu nahwu ya, dan satu mata pelajaran dalam kitab Luma' karangan Imam Ibnu Ginni dalam ilmu nahwu. Wa darsan fi islahil mantiq, dan satu pelajaran lagi dalam islah mantiq fi ilmu lughah, dalam ilmu bahasa. Wa darsan fi tasrif, juga belajar satu mata pelajaran dalam ilmu tasrif. Wa darsan fi usul fikih, dan satu mata pelajaran lagi dalam ilmu usul fikih. Wa taratan fil Luma' li Abil Ishaq, ini dalam ilmu siapa? Allah, ilmu usul fikih ya, kitab Luma' yang kita kenal dalam ilmu usul fikih. Wa taratan fil Muntakhab, kadang dalam kitab Al-Muntakhab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Wa darsan, kemudian satu mata pelajaran lagi fi Asma'ir Rijal, berarti ini dalam ilmu Jarh wa Ta'dil. Wa darsan fi Usuluddin, dan satu mata pelajaran lagi dalam ilmu akidah. Wa darsan fin nahwi, dan juga satu mata pelajaran dalam ilmu nahwu. Allahu Akbar. Kalau seperti ini ya pastilah jadi orang alim. Mata pelajaran itu ganti-ganti setiap harinya. Jadi beliau itu belajar 12 mata pelajaran, tapi bukan dalam satu disiplin ilmu, semuanya bermacam-macam. Allahu Akbar. Ya ini bisa kita tiru ini. Jadi ini udah jangan 12 lah, 6 aja. Bukan langsung 12 ya, 6. Atau kalau tidak bisa 6 kali mata pelajaran ya 3 lah gitu. 3 mata pelajaran, 1 mata pelajaran untuk fikih karena itu kebutuhan dasar, 2 ilmu nahwu karena itu kita bisa membaca kitab ya, dan yang ketiga ilmu alat lain lah seperti ilmu sorof. Nah itu cukup konsisten ini apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi sampai beliau cerita pada muridnya Abul Hasan Al-Attar. Ini perlu kita tiru nih, mantap nih. Ini ada keterangan dari Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, wa kuntu u'alliq jami'a ma ta'allaq biha min syarhi muskilin. Setiap mata pelajaran itu kalau misalkan ada yang tidak jelas itu diperjelas, kalau yang butuh diterangkan. Jadi beliau itu bukan hanya membaca gitu aja, tapi beliau itu dengan cermat, dengan teliti, bahkan beliau mengomentari itu satu persatu dari kitab yang beliau itu pelajari. Wuduhi ibaratin, kalau misalkan ada satu ibarat tidak jelas, satu ungkapan, satu lafaz, satu redaksi tidak terlalu jelas apa maksudnya, beliau itu tulis, beliau itu jelaskan. Wa dhabtiluwah, kalau misalkan dalam satu lafaz misalkan lafaz seperti ini misalkan apa ini apa dibaca burrun, apa dibaca birrun, atau dibaca barrun. Itu karena dalam bahasa Arab kalau lafaz seperti ini kalau dibaca barrun ya artinya daratan, kalau dibaca birrun artinya kebaikan, kalau dibaca burrun ya artinya gandum. Jadi hal-hal yang seperti ini beliau catat, itu beliau kasih harokat gitu. Nah itu dari sisi kesemangatan beliau dalam mencari ilmu. Nah kita sekarang mungkin kalian ini tanya,
tentang Imam Nawawi. Bagaimana beliau itu bisa makan, ya kan gitu. Beliau dari mana beliau makan, dan beliau setiap harinya makan berapa kali. Ya. Ini mungkin kalau kita ikut ini Imam Nawawi ini mungkin kita langsung jadi kurus. Nah, tapi beliau itu tidak penting itu, karena dunia ini tidak terlalu penting untuk beliau. Jifah, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jifah, dunia itu bangkai, ya, bangkai itu dunia. Nah, jadi keindahan yang ada di dunia ini hanya sebatas ujian untuk kita semua. Dunia la'ibu walab. Jadi dunia ini hanya permainan teman-teman. Jangan dianggap sulit. Ya. Jangan anggap semua kebahagiaan itu adalah dunia. Tidak. Jadi mereka para ulama itu sama semangat seperti ini karena mereka itu melihat dunia itu hanya sebatas tempat kita berjalan menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Itulah akhirat. Allahu akbar. Kitab Qimatuz Zamani 'indal Ulama, kesemangatan para ulama ketika mencari ilmu. Bagaimana Imam Nawawi ketika ini kegiatan Imam Nawawi, kegiatan makan ya? Apakah makannya Imam Nawawi itu 3 hari? Allahu Akbar. 3 kali dalam 1 hari atau gimana? Ya. An-Nawawi kana la ya'kul illa aklatan. An-Nawawi kana la ya'kul illa aklatan wahidatan fil yaumi wal laila. Allahu akbar. Imam Nawawi itu tidak makan sehari semalamnya kecuali 1 kali. Jadi makannya Imam Nawawi setiap 1 hari ya, dalam 24 jam maksudnya. Dalam 24 jam Imam Nawawi hanya makannya 1 kali. Di mana keterangan ini dirangkan oleh Imam Abul Hasan Ibn Attar. Kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kata Abul Hasan Ibn Attar, "Dzakara li syekhuna rahimahullah." Guru saya bercerita pada saya, annahu kana la yudayyi'u lahu waqtan. Bahwasanya Imam Nawawi, ini kata Abul Hasan Al-Attar muridnya, tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Semua waktunya berkah digunakan semestinya, ya. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Ini Imam Nawawi. Ya, dari itu kita lihat umur Imam Nawawi ketika wafat itu 45 tahun, tapi karyanya sudah banyak, karyanya berkah. Sampai sekarang kita ngaji itu karya Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin ditemukan di semua pesantren itu ada Riyadhus Shalihin itu. La fi lailin wa la fi nahar. Allah. Tak di waktu siang, di waktu malam ataupun siang. Jadi gak ada bedanya siang dan malam kalau Imam Nawawi. Jadi sama saja waktu untuk belajar, siang dan malam itu waktu untuk belajar. Illa fil istighal bil ilm. Jadi semuanya beliau gunakan dalam ilmu. Beliau sibuk untuk ilmu. Hatta fit tariq, ini anehnya, sampai di saat perjalanan, jalan ke sana kemari, beliau itu yukarrir, imma beliau itu murajaah au yutali, atau mutlak dalam kitab, membaca kitab. Jadi kegiatan Imam Nawawi ini, kalau Imam Nawawi pergi misalkan ingin pergi ke masjid, jadi perjalanan menuju masjid beliau itu murajaah, ya murajaah qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmad, ya sampai masjid. Allahu Akbar. Jadi kitab ini menurut Imam Nawawi, kalau kita bandingkan dengan kita nih, ya seperti HP lah, ke sana kemari bawa HP. Ya tujuannya ya tidak lain nih, cari kesenangan, rebahan. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Imam Nawawi itu tidak beristri ya. Ini ada keterangan nanti, kata Allahu Akbar. Jazakumullahu khairan. Ini kata Imam Abul Hasan Al-Attar, walam yatazawwaj. Ini tapi ini tidak bisa kita tiru nih.
Walam yatazawwaj, Imam Nawawi itu tidak menikah. Jadi Al-Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah juga mempunyai kitab namanya Al-Ulama'ul Uzzab, ulama-ulama jomblo ya. Kenapa mereka sampai tidak menikah, lebih mementingkan ilmu. Itu kan ada tuh perinciannya dalam ilmu fikih, kapan menikah itu mustahab sunnah, kapan tidak boleh menikah, kapan haram menikah, itu kan ada perinciannya di situ. Nah, bisa antum cek sendiri dalam Kitabun Nikah di Bajuri ada perincian hukum nikah tersebut. Jadi ada lima hukum, kadang wajib, kadang mubah, kadang makruh, itu ada perinciannya di situ. Ya, lanjut. Wa annahu dama ala hadha 6 sinin. Allahu akbar. Wa annahu dama ala hadha 6 sinin. Jadi beliau itu belajar setiap hari, setiap malam, makannya 1 kali. Itu berlanjut selama 6 tahun. Allah. Pas di jalan dia mutola'ah, dia mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tsumma akhadha fit tasnif, pas nyampe di tempat beliau itu ngarang kitab. Wal ifadah, memberikan manfaat pada orang lain. Itu mengajar, wan nasiha, memberikan nasihat pada orang lain, wa qaulil haq, dan perkataan beliau itu selalu benar, artinya jujur gitu maksudnya. Wa kana la ya'kulu fil yaumi wal laila illa aklatan ba'dal isya al akhirah, dan beliau ini tidak makan kecuali 1 kali makan setelah isya terakhir. Isya terakhir ini kapan? Kalau isya awal berarti jam berapa ya? Jam 7 gitu. Itu isya awal. Kalau isya akhir berarti jam berapa? Ya sahur lah gitu. Jadi beliau itu makannya pas sahur. Wa yashrabu syarbatan wahida 'inda sahur. Dan beliau itu minumnya 1 kali, makannya 1 kali, minumnya pun juga 1 kali. Kapan beliau minum? 'inda sahur, ketika sahur. Beliau berarti setiap harinya apa yang dilakukan? Puasa. Allahu Akbar. Jadi beliau setiap harinya itu puasa. Beliau lakukan itu 6 tahun. Allahu Akbar. Ini rahasia beliau itu jadi ulama gitu. Memanfaatkan waktu digunakan sebaik mungkin, belajar, ibadah, zikir. Beliau itu bukan hanya bintang dalam ilmu agama, tapi ilmu hadis, bintang dalam ilmu, bintang dalam para wali juga. Wa yamtani'u min aklil fawakih wal khiyar, dan beliau itu tidak mau makan buah-buahan dan makan timun. Loh, kenapa tidak suka makan buah-buahan? Bukannya tidak suka, wa yaqul, beliau berkata, akhafu an yurattiba jismi wa yajlib li an-naum. Saya khawatir, takut ya, kalau saya makan buah, makan timun, badan saya ini nanti jadi lemah ya, akhirnya ingin tidur ya. Jadi beliau seperti itu. Jadi beliau itu takut banyak makan karena khawatir kalau banyak makan itu tidur nantinya ya. Seperti yang dijelaskan para ulama, kalau orang itu makannya banyak, minumnya banyak. Kalau minumnya banyak, nanti apa yang terjadi ya, tidurnya akan banyak. Kalau tidurnya banyak, maka hatinya akan keras. Kalau keras hatinya, maka ilmu sulit masuk. Itu rahasianya. Walam yatazawwaj, ya beliau itu tidak menikah. Ini keterangannya. Keterangan ini bisa antum dapat di kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abul Hasan Ibnul Attar, di mana beliau adalah murid dari Imam Nawawi. Ini dari segi makanan dan minuman ya. Jadi gak ada istilah makan-makan lah Imam Nawawi. Ya, gak ada istilah mukbang yang kita kenal sekarang. Ya. Allah. Ini rahasia ulama, teman-teman. Rahasia ulama seperti ini. Ini kalau kita tadi bercerita tentang makanan minuman Imam Nawawi. Nah, sekarang untuk pakaian ya, pakaian dan kehidupan sehari-hari seperti apa Imam Nawawi. Qala al-musannifu taqashshufun Nawawi wa takhashshunuhu fi mat'amihi wa malbasihi wa 'aishihi. Imam Nawawi itu punya kesederhanaan dalam semua, dalam segi makanan, pakaian dan kehidupan sehari-hari pun beliau itu lebih mengutamakan kesederhanaan ya. Wala zamal ishtighal wa tasnif wa nashral ilmi, dan beliau itu sangat mempedulikan tentang semangat dalam belajar, semangat dalam
mengarang kitab, menyebarkan ilmu, mengajar, wal ibadah, bukan hanya semangat dalam ngajar, belajar dan mengarang kitab, tapi beliau juga semangat dalam ibadah, ya, semangat dalam wirid, membaca wirid, ya. Beliau sampai punya wirid khusus namanya Hizbun Nawawi, ya. Beliau punya satu wirid namanya Hizbun Nawawi. Ini termasuk wirid yang sering kita baca setiap hari. Bisa antum lihat di Google wirid Imam Nawawi PDF, atau di Play Store juga ada yang wirid Imam Nawawi, wirid Hizb Nawawi, itu wirid Imam Nawawi. Alhamdulillah dulu saya pernah dapat ijazah Hizbun Nawawi, wirid Imam Nawawi, dari guru saya sendiri, Syekh Mar'i Hasan Ar-Rasyid. Nah, kalau kalian ingin mengamalkan wirid tersebut, maka ada Bapak saya ijazahkan untuk kalian semua membaca Hizb Imam Nawawi, wirid Imam Nawawi. Nah, yang mendengar hizb atau ijazah ini bisa antum tulis di kolom komentar Qabiltuh gitu. Jadi Hizbun Nawawi ini dikarang oleh Imam Nawawi. Jadi amalan Imam Nawawi gitu. Keterangannya, riwayatnya dijelaskan bahwasanya Hizbun Nawawi ini kalau dibaca rutin pagi sore itu akan menjadi keamanan untuk keluarga, ya. Karena bacaan wiridnya itu alhamdulillah dini wala waladi gitu. Jadi mendoakan anak, keluarga, istri, harta untuk aman dari semuanya, aman dari penyakit, aman dari ancaman, aman dari bala, aman dari musuh, aman dari gangguan atau keburukan hewan, min akrobin, sultan dan semacamnya. Itu wirid luar biasa. Jadi guru saya dulu menasihati untuk selalu membaca Hizbun Nawawi ini setiap selesai subuh atau setelah selesai sholat maghrib, ya. Kalau pagi dibaca habis subuh, kalau sore dibaca habis maghrib, ya. Ya, lanjut, wasiyam, dan juga beliau itu semangat dalam puasa. Allah selain semangat dalam belajar, semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam menyebarkan ilmu, beliau semangat juga puasa, semangat wadzikr, ya, semangat dalam berzikir, was-sabr 'alal 'aishil khasin, sabar atas kehidupan yang menyakitkan dalam segi makanan, fil ma'kal wal malbas, pakaian, mulazamatan kulliyah, semuanya itu beliau lakukan. La mazida 'alaiha, tidak ada tambah dari itu. Jadi beliau gak ada program makan-makan keluar gitu, main-main keluar, gak ada. Ya, semua waktu beliau korbankan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau itu dijuluki Qutbul Auliya, kutubnya para wali, pemimpinnya para wali. Malbasuhu thawbu kham. Di pakaian Imam Nawawi itu pakaian yang kainnya itu agak kasar gitu, jadi bukan lembut. Ya, wa imamatuhu sikhtiyani saghira, dan sorbannya pun itu termasuk sorban sukhtiyan yang kecil. Wa tufiya sanah sitmi'a wa sitta wa sab'in rahimahullah, dan beliau itu wafat pada tahun 676 Hijriah. Berarti beliau itu wafat di abad ke-7, ya, di pertengahan abad ke-7 rahimahullah. Semoga beliau itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat hayatuhu khamsah wa arba'in sanah. Jadi beliau itu hidup di dunia ini hanya 45 tahun. Jadi ketika beliau itu wafat, umur beliau itu 45 tahun. Tapi beliau itu meninggalkan peninggalan yang luar biasa, manfaat untuk kita, bukan hanya manfaat untuk keluarga beliau, tapi manfaat untuk seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam, anak-anak kita yang ada di pesantren-pesantren, mengaji kitab Riyadhus Shalihin, mengaji kitab Arba'in Nawawiyah, bahkan menghafalnya, ya, mengaji kitab Minhajul Talibin, mengaji kitab Rawdatul Talibin, mengaji kitab Syarh Muslim,
karangan Imam Nawawi, semuanya itu termasuk jeripayah dari Imam Nawawi. Jadi seperti itu. Hanya 45 tahun kehidupan beliau korbankan untuk ilmu. Sekarang beliau sudah istirahat di surga. Apakah kita tidak ingin seperti itu, teman-teman? Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita. Jadi kalau kita membaca kehidupan ulama-ulama seperti itu, kita bisa menilai diri kita sendiri. Oh, ternyata kita ini lalai akan hal ilmu. Wa taraka minal mu'allafatil katsira al-'azima wa qassamu 'ala ayyami hayatihi fa kana likulli yawmin fiha arba'atu qararis. Dan karangan Imam Nawawi yang ditinggalkan oleh Imam Nawawi itu sangatlah banyak. Kalau kita bagikan karangan Imam Nawawi, setiap kertasnya dibagikan ke hari-hari beliau itu hidup, fakana kulli yaumin fiha arba'atu qararis, maka bisa diprediksikan setiap harinya itu beliau nulis 4 kertas, ya. Beliau itu nulis setiap harinya itu 4 kertas. Kalau kita bagikan semua karangan Imam Nawawi dari yang kecil dan yang besar, semuanya kita nilai dan kita prediksikan Imam Nawawi itu menulis setiap harinya berapa kitab, berapa kertas? 4 kertas. Allahu Akbar. Ini adalah kesemangatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Ini bukan hanya eksperimen, tapi ini adalah kegiatan. Kalau eksperimen kan mencoba, ya mungkin mencoba 1 minggu, habis itu sudah selesai. Tapi ini betul-betul kehidupan sehari-hari seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja, karena dari sini sudah kita selesai membaca riwayat hidup dari kesemangatan Imam Nawawi dalam mencari ilmu. Nah, di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membaca satu cerita yang luar biasa lagi dari cerita para ulama dalam mengorbankan ilmunya, ya. Insyaallah kita akan baca cerita At-Tabib Ibnu Nafis insyaallah taala. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.